Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verika Bayu dengan NPM 200820100032 dari kelas paralel A akan mempresentasikan mengenai algoritma banker chapter dari Deadlock. Table of contents pada materi presentasi hari ini, yang pertama ada review mengenai Deadlock, yang kedua terdapat algoritma banker yang berisikan definisi, review, dan keterkaitan algoritma banker dengan Deadlock. Yang ketiga, terdapat analogi dan implementasi dari algoritma banker. Kemudian yang keempat, ada contoh soal dan penyelesaiannya. Yang terakhir, terdapat kelemahan algoritma banker. Pada sub yang pertama, yakni sekilas tentang Deadlock. First announcements mengenai Deadlock. Deadlock merupakan suatu proses yang disebut deadlock jika proses menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Serangkaian proses berkondisi deadlock bila setiap proses yang ada di kumpulan tersebut menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan proses lain yang juga berada di rangkaian tersebut. Deadlock terjadi ketika proses-proses mengakses secara eksklusif sumber daya sedang menggenggam sumber daya dan meminta sumber daya lain yang sedang dipegang oleh proses lain. Kemudian dilanjutkan dengan algoritma banker. Banker's algorithm atau algoritma banker merupakan algoritma resource allocation dan deadlock avoidance yang dikembangkan oleh Edger Discraft. Algoritma ini memodelkan sebuah bank di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang mengajukan kredit. Kemudian untuk analogi dan implementasi dari algoritma banker. Analogi dari algoritma banker sendiri terdapat nasabah. Nasabah ini dapat diartikan sebagai proses-proses yang sedang berjalan dalam algoritma banker ini. Kemudian yang kedua terdapat uang. Uang sendiri diartikan sebagai sumber daya yang digunakan dalam proses. Kemudian bankit. Banker tersendiri diartikan sebagai sebuah sistem operasi atau sistem operasi yang sedang berjalan. Kemudian dalam algoritma banker ini dijalankan oleh sistem operasi ketika proses melakukan request resource. Algoritma bankers ini dijalankan oleh sistem operasi ketika proses melakukan request resource. Penghindaran terhadap deadlock dilakukan dengan menolak atau menunda suatu request jika sekiranya penerimaan terhadap request tersebut dapat membawa sistem dalam kondisi unsafe state atau dalam kondisi yang tidak aman. Persetujuan atau penolakan request ditentukan dengan menggunakan algoritma safety dan algoritma resource request. Berdasarkan algoritma ini, ketika suatu proses masuk ke dalam sistem, proses ini harus memberikan jumlah maksimum resource yang diperlukan di mana resource tersebut tidak boleh melebihi total resource yang dimiliki oleh sistem. Selain itu, ketika suatu proses mendapatkan resource yang diinginkan, maka proses tersebut harus mengembalikan resource yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian struktur data yang digunakan dalam algoritma banker. Struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma banker akan menentukan state dari sumber daya yang dialokasikan oleh sistem. Misalnya, N didefinisikan sebagai jumlah proses, kemudian M sama dengan jumlah tipe resource. Kemudian struktur data yang diperlukan adalah, yang pertama terdapat available, yang berarti vektor atau array panjang N. Jika available J sama dengan K, terdapat K anggota tipe sumber daya Rj yang tersedia. Yang kedua terdapat max, matriks N kali M. Jika max IJ sama dengan K, maka proses PI meminta paling banyak K anggota tipe resource Rj. Kemudian terdapat allocation, allocation matriks N kali M. Jika allocation IJ sama dengan K, maka PI sedang dialokasikan K anggota tipe resource Rj. Kemudian need matriks N kali M. Jika need IJ sama dengan K, maka PI membutuhkan K anggota tipe resource RJ untuk menyelesaikan task. Kemudian untuk need IJ sama dengan max, IJ min allocation IJ.
Selanjutnya, kita lanjutkan pada bagian contoh soal dan penyelesaian dari implementasi algoritma Banker. Contoh yang pertama, terdapat 5 proses yang dimana P0, P1, P2, P3 hingga P4. Kemudian, terdapat 3 resource type, yang dimana A10 intens, B5 intens, dan C7 intens. Kemudian gambarkan keadaan pada T0. Dengan allocation ABC P0, 010, P1200, P2302, P3211, P4002 dengan max ABC P0753, P1322, P2902, P3222, P4, P33 dengan NIT ABC 743 pada P0, kemudian P1122, kemudian P2 600, kemudian P3 011 dan P4 431. Kemudian dapat ditemukan variabel ABC 332 pada P0 bernilai free. Kemudian kita lanjut dengan contoh yang kedua. Diketahui sistem terdapat 5 proses yaitu P0 sampai P4 dengan 3 sumber daya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Kemudian perhatikan gambaran sistem pada waktu T0. Dengan allocation ABC P0 010, P1200, P2302, P3211, P4002 dengan max ABC P0753, P1322, P2902, P3222, P4433. Diketahui bahwa ABC P0332. Kemudian kita tentukan NIT menggunakan rumus yang sesuai atau didefinisikan dengan max min allocation. Kemudian didapatkan NIT ABC dengan P0743, P1122, P2600, P3011, P4431. Dapat disimpulkan, sistem dalam keadaan state aman dengan urutan P1, P3, P4, P2, P0 yang memenuhi kriteria algoritma safety. Misalnya, proses P1 meminta tambahan anggota tipe sumber daya A dan 2 anggota tipe sumber daya C, sehingga request 1 sama dengan 102. Untuk menentukan apakah permintaan dapat segera dipenuhi, pertama harus diperiksa apakah request available 102 terhadap 332. Ternyata benar, maka akan diperoleh state baru berikut, yakni dengan allocation ABC P0010, P1302, P2301, P3211, P4002 dengan NIT ABC P0743, P1020, P2600, P3011 dengan P4431. Kemudian dengan available ABC P0230. Perlu diperhatikan bahwa kemudian harus ditentukan apakah sistem berada dalam keadaan state aman atau safety state. Setelah mengeksekusi algoritma safety, ternyata urutan P1, P3, P4, P0, dan P2 memenuhi kriteria safety. Setelah sistem berada pada state di atas, permintaan 330 oleh P4 tidak dapat dipenuhi karena sumber daya tidak tersedia. Kemudian permintaan 020 oleh P1 juga tidak dapat dipenuhi karena meskipun sumber daya tersedia, namun state yang dihasilkan adalah tidak aman. Kemudian bagian yang terakhir merupakan kelemahan dari algoritma Banker. Kelemahan dalam algoritma Banker yang pertama, tidak semua proses mengetahui maksimum resource. Kemudian, yang kedua, jumlah proses pun tidak tetap. Yang ketiga, beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktu, sehingga meskipun kelihatannya ada, namun kenyataannya tidak tersedia. Yang keempat, menghendaki memberikan semua permintaan hingga waktu yang terbatas. Yang kelima, seharusnya berjalan terpisah sehingga urutan eksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronasi proses.
Dan yang terakhir, menghendaki klien server mengembalikan resource setelah batas tertentu. Baik, cukup dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan materi yang saya sampaikan kurang berkenan dan tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam perkuliahan mata kuliah manajemen sistem operasi, mohon dimaafkan. Semua kesalahan merupakan kelalaian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah mendengarkan dan menyaksikan presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.